Puji nama Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua yang telah hadir dalam rumah Tuhan. Saya percaya bahwa kita sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mari siapkan segenap hati dan jiwa kita untuk kita dapat menerima lawatan Tuhan lagi pada pagi hari ini. Haleluya. Kerinduan kita selalu berada dalam hadirat Tuhan. Jemput kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini sekali lagi, bahwa kita merindukan Tuhan. Bapakku rindu. Bapakku
tinggi kepada Tuhan, katakan bertemu muka dengan Engkau, rasakan kembali. Oh haleluya, haleluya. Rindukan selalu diam dalam Bapa. Oh amin, haleluya. Muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Diam dalam bait-Mu, bertemu muka. Amin. Kami rindu rasakan hadirat-Mu ya Allah, ya Allah, haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi naikkan pujian ini, angkat tangan kita tinggi-tinggi kepada Tuhan. Bertemu muka, amin, amin. Oh, rasakan kembali, rasakan kehadiran Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, bait-Mu. Diam dalam bait-Mu, beri kemuliaan bagi Dia, haleluya. Sembah Dia pagi ini, keluarkan suaramu, sembah Dia, tinggikan nama Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Kau Allah yang besar. Glory, glory Yesus. Haleluya. Glory, 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 glory. Kami sembahkan, kami sembah, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, ya lama, ya lama, 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 ya lama, lama, lama. Engkau Tuhan yang benar, Engkau Tuhan juru selamat kami. Glory bagi-Mu, sembah-sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah, sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ya lemas, ya lemas. Haleluya, haleluya. Kami puji Engkau, kami puji
kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan kami. Yesus, Engkau juru selamat dalam hidup kami. Engkau penebus kami. Engkau pembela kami. Engkau kekuatan kami. Hanya kepadamu kami percaya Tuhan. Kami taruh segenap hidup kami hanya kepada Engkau, Yesus Kristus, yang paling mengerti keberadaan hidup kami. Jemaat Tuhan yang mengasihi Engkau, pagi ini kami bersyukur lagi Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Allah yang masih terus kami boleh rasakan dalam hidup kami. Kami tidak ditinggalkan seorang diri. Selalu ada penghiburan, selalu ada kekuatan, selalu ada sukacita yang Engkau berikan atas hidup kami. Walaupun Tuhan, kami harus lewati setiap musim dalam hidup kami. Ada kalanya kami harus melewati lembah air mata. Ada kalanya Tuhan, dalam hidup ini kami harus lewati yang namanya penderitaan. Tetapi syukur kepada Engkau untuk kekuatan yang masih Engkau limpahkan kepada kami. Dengan segala apapun yang terjadi, kami mau tetap pegang Yesus dalam hidup kami. Sekali Yesus tetap Yesus. Engkau penolong kami, Engkau juru selamat kami. Kami tidak mau iman kami bergeser sedikit pun Tuhan. Tetapi kami mau semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin berakar dan sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami sediakan waktu bagi Engkau. Kami mau siapkan hati dan jiwa kami untuk kami dapat memuliakan Engkau. Pakai lidah bibir kami untuk kami mendapat menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan disenangkan pada pagi hari ini lewat pujian kami kepada Engkau, lewat kedatangan kami Tuhan. Kiranya Tuhan melawati kami satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap umat-Mu yang percaya pada saat ini kepada Engkau. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memimpin jalan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biar nama Yesus saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami akan buka ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang rasanya kita berada lagi dalam rumah Tuhan. Saya percaya ada berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang bersama dengan kita. Amin saudara. Seberapa yang siap untuk memuji Tuhan, angkat tanganmu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersuka saudara. Bersuka dan rayakan hari ini, hari buat Tuhan.
keberatan kalau bangkit berdiri saudara? Katakan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Ini, amin, amin. Mari kita bersuka bersama-sama dan rayakan hari ini, hari buat Tuhan. Mari bersuka. Haleluya. Katakan dia besertaku. Di setiap jalanku, hidup dalamku, dia kekasih jiwaku, perlindunganku, kota bentengku, rahmatnya limpah selalu baru setiap hari. Kita angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan. Amin, haleluya. Dia hidup di dalam kita. Dia kekasih jiwaku. Amin, amin. Perlindunganku, kota bentengku, rahmatnya limpah selalu baru setiap hari. Rahmatnya limpah selalu baru setiap hari. Rahmatnya limpah selalu baru setiap hari. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau mengajak saudara tetap berdiri. Udah sarapan dong, kuat ya. Puji Tuhan. Mari sebelum kita lanjut untuk nyanyi lagu berikutnya, mari berikan salam kiri kanan depan belakang. Terserah saudara mau salamannya seperti apa. Berikan senyum yang termanis yang saudara miliki. Haleluya, kita bersaudara dalam Tuhan. Amin saudara. Kita masih terus bersuka cita memuji Tuhan. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Kasih Tuhan begitu luar biasa. Kasih Tuhan begitu besar. Haleluya. Mari saudara bertepuk tangan. Kasih yang begitu besar, yang lebih kuat dari dosa. Yes, amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang awet dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang awet dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan. Boleh singer choir saja, singer choir saja. Takkan berhenti. Yes. Meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Haleluya. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru. Mari bersama-sama naikkan pujian ini kepada Tuhan. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari.
dan kini hanya untukmu. Kita dibebaskan oleh darah Yesus yang mahal. Kita ditebus. Haleluya. Kita boleh bebas. Haleluya. Pantaslah kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Sekali lagi katakan, kita takkan berhenti memuji Tuhan. Amin. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu, hidup yang kau dan kini hanya untukmu, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita berikan bagi kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang besar, oleh sebab itu jangan pernah ragu untuk kita melangkah terus maju ke depan. Amin. Haleluya. Kita lebih semangat saudara untuk memuji Tuhan. Tuhan terlalu baik bagi saya dan saudara. Haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Amin saudara. Yes, amin, amin. Dia berkuasa. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin, amin. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Amin, amin, haleluya. Jangan pernah ragu berjalan bersama Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Oh, amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus adalah Raja.
Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Hanya Yesus yang layak dipuji dan ditinggikan. Karena terlalu indah Tuhan dalam hidup kita. Terlalu baik. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita terus berjalan bersama Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Haleluya. Puji Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kita, semua atas seizin Tuhan. Terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Terima kasih Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Mari jemaat saja naikkan pujian ini. Semua yang terjadi di dalam hidupku. Kita tahu tidak pernah ada yang salah dalam setiap rancangan dan rencana Tuhan. Apa yang Tuhan buat itu baik untuk saya dan saudara. Sekali lagi jemaat katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku. Nikmati setiap proses yang Allah izinkan untuk kita alami, dan di dalamnya kita akan memperoleh kemuliaan dari Tuhan. Mari bersama katakan, ku bersyukur Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita belajar bersyukur saja. Belajar berterima kasih saja kepada Tuhan. Jalani hidup ini dengan kekuatan dari Tuhan. Oh amin, amin.
mengagendakan pujian ini. Nanti saya minta Ibu Gembala maju ke depan untuk berdoa. Untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku, takkan tinggalkanku, takkan tinggalkanku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan untuk semua yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang setia dalam kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian kami Tuhan, setiap penyembahan kami yang telah kami naikkan di hadapan Engkau dapat mempermuliakan nama-Mu Tuhan, dapat menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan tolong setiap kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Persiapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan. Sehingga kami Tuhan dapat menerima firman itu dengan lembut Tuhan. Dengan hati yang lembut Tuhan kami dapat menerima firman itu. Yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami Tuhan. Kami tahu di keadaan dunia yang semakin tidak baik ini Tuhan. Hanya firman-Mu Tuhan yang dapat menguatkan setiap kami. Kami butuh kebenaran firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu Tuhan Bapak Gembala yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah otoritas wibawa Allah turun ke dalam hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi mau-Mu Tuhan dapat tersampaikan lewat hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan tolong juga sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah Tuhan memberkati setiap apa yang menjadi milik Tuhan yang akan kami kembalikan Bapa. Biarlah Tuhan balas sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati usaha mata pencarian setiap dari jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan
Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya, haleluya. Saudara bersuka cita pada siang hari ini. Semua karena anugerah Tuhan kita ada. Lagi siang hari ini kita boleh bisa lagi menerima benih-benih firman Allah yang selalu akan ditaburkan, yang akan terus diberikan kepada kita sebagai umat-umat percaya, umat-umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyambung dengan khotbah saya beberapa minggu lalu atau 2 minggu lalu, di mana setiap kehidupan umat Tuhan, jemaat Tuhan GPD Bethlehem, yang dimana kita harus mempunyai satu akar yang kuat, akar rohani yang kuat di dalam kehidupan kita. Kalau 2 minggu lalu saya katakan bahwa akar itu merupakan satu pondasi awal atau sebagai satu yang utama sebelum kita bertumbuh ke atas, yang menentukan segala sesuatunya, yang di awal atau di permulaan dari satu bagian dalam satu pertumbuhan. Pertumbuhan yang saya bicarakan di sini adalah pertumbuhan mengenai rohani kita. Pertumbuhan kerohanian kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara sudah ada mengenal Tuhan dari semenjak sekolah minggu, dan sampai sekarang usia saudara ada yang sudah 20, 30, 40, 50, 60 dan seterusnya. Tapi sampai seberapa kuat akar itu masih tetap saudara pelihara dan saudara miliki di dalam kehidupan kita. 2 minggu lalu saya sampaikan bahwa kita harus menaruhnya, menempatkannya di tempat yang tepat. Kita harus menumbuhkan, menanamkan akar itu, menanamkan benih itu. Benih yang akhirnya akan menumbuhkan akar yang semakin ke dalam. Semakin kuat, semakin kokoh di dalam satu lingkungan yang tepat. Kita seringkali mendengar bahwa dalam setiap doa-doa kita, bahwa pernah sering disebutkan juga bahwa sebelum kita mendengar firman Allah, Tuhan siapkan tanah hati kita. Jadi hati kita berbicara mengenai tanah yang siap untuk ditanami oleh benih-benih firman Allah itu. Dan hati adalah tanah yang memang siap untuk juga ditaburi dengan benih-benih firman Tuhan. Keadaan tanah hati kita haruslah gembur, haruslah tidak kering, tidak padat. Kalau tanah yang gembur cenderung memang lembab ya, atau basah ya. Tanah itu lebih basah. Kalau tanah kering itu lebih cenderung padat, sulit kita untuk ngoreknya, untuk kita gali gitu, sulit sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam satu teknologi pertanian, di dalam hal bercocok tanam atau bertani, kita kenal dengan yang namanya sistem pengairan yang sekarang atau dalam beberapa tahun di masa modern sudah mulai dikembangkan dengan istilah irigasi, di mana dibuat satu jalur-jalur air, alur-alur air untuk mengairi tanah atau tanaman itu, tumbuhan atau padi itu, sehingga begitu saatnya memasuki musim kering, bukan musim penghujan, itu benar-benar masih ada air yang bisa dialiri untuk menumbuhkan tanaman itu. Karena akar kita, akar rohani kita itu harus tetap bisa mencari bagian-bagian di dalam tanah yang mengandung air supaya rohani kita tetap bisa bertumbuh. Saya awali firman Allah di dalam Kolose di dalam Kolose pasal yang ke-2 ayat yang ke-7.
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun, bertumbuh, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Satu lagi di dalam Efesus pasal ketiga ayat yang ke-17. Efesus pasal 3 ayat yang ke-17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Puji Tuhan. Kolose 2 katakan, ayat yang ke-7 tadi saya ulangi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan selanjutnya, dan dibangun di atas Dia, bertumbuh di atas pengajaran-pengajaran tentang Yesus Kristus. Tadi saya katakan bahwa tanah atau kita ditempatkan di satu tempat yang bukan karena keinginan sendiri. Saudara ingin bertumbuh dan saudara harus bisa jeli, saudara harus pandai menentukan tempat di mana saudara akan ditanamkan di situ. Karena tanah di mana benih itu ditabur, ditempatkan, ditanam ke dalam, itu yang menentukan pertumbuhan saudara selanjutnya. Kalau tanah itu kering, sulit sekali dia untuk bertumbuh. Kalau tanah itu berbatu atau bahkan lebih banyak unsur bebatuannya daripada tanahnya itu sendiri, maka akan terhambat pertumbuhan saudara. Terhambat dan sulit sekali untuk bertumbuh. Lukas pasal 8 ayat 13, saya baru mendapat tadi ayat ini dan coba kita akan baca sedikit saja di dalam Lukas pasal 8 ayat ke-13. Yang jatuh, ini berbicara tentang benih. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, dengan sukacita. Tetapi mereka itu tidak berakar. Saudara menerima firman Allah, mendengar? Ya, mendengar. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan itu kita berbicara mengenai tadi batu-batu yang ada di atas permukaan tadi. Dan kemudian dia akan bertumbuh sampai ke atas pun masih akan mengalami itu. Kalau Tuhan izinkan kita tumbuhan ini, kita diibaratkan seperti pohon. Dan kita bertumbuh ke atas dan hidup, kita akan mengalami yang namanya pencobaan-pencobaan. Selama masa kita diizinkan sebagai satu tumbuhan, sebagai satu pohon untuk tetap hidup. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Karena mereka tidak tahan, mereka tidak berakar. Salah menempatkan, salah mengambil pengajaran, salah meyakini pengajaran, itu akan membuat kita tidak dapat bertumbuh dengan sempurna. Kita tidak menghasilkan dari mulai benih yang ditaruh, benih yang ditaburkan di dalam tanah hati saudara. Karena benih yang firman Allah itulah yang harus dia berakar supaya kehidupan kita, baik jasmani bahkan terlebih kita kehidupan secara rohani, dalam setiap masa, setiap musim, begitu dia tunas itu muncul, tumbuh tinggi ke atas menjadi satu bentuk batang yang kuat. Apapun yang saudara akan hadapi tidak akan pernah bisa menggoyangkan iman saudara. Amin. Tetapi kita harus mempersiapkan tadi hati, tanah hati kita sering digambarkan dengan tanah hati. Tanah hati yang siap diairi, yang siap diberikan makan, yang siap diberikan minum, asupan makanan yang sehat. Tanah di mana benih itu ditempatkan, begitu dia mulai bertumbuh perlahan, membentuk satu akar, kemudian juga diikuti dengan pertumbuhan dari tunas-tunas yang baru. Masa dulu atau di zaman dulu, sebelum masuk musim menanam,
Kalau sekarang memang ada irigasi, ada sistem bajak sawah dan segala macam. Dulu tidak ada irigasi, tetapi mereka hanya mengharapkan, para penanam petani itu mengharapkan yang namanya hujan. Jadi sering disebut hujan awal. Hujan itu awal, atau maksudnya hujan awal itu menandakan awal daripada musim menanam. Mereka mulai menanam. Karena apa? Untuk apa tujuan daripada hujan tersebut yang mereka nantikan? Karena hujan tersebut untuk membasahi tanah-tanah yang sebelumnya kering, yang sebelumnya keras. Dengan hujan itu, dengan air itu yang turun dari sorga, yang turun dari atas, dari langit, itu bisa membasahi tanah-tanah kering tersebut. Dan akhirnya melembutkan tanah-tanah itu untuk mudah kita gali dan untuk kita tanami dengan benih-benih itu. Dan hujan awal yang dalam sejarah gereja itu pernah terjadi atau terjadi digambarkan dalam sejarah gereja kita pada saat dimana pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta yang dituliskan di dalam Kisah Rasul pasal 2. Nah, itu adalah awal mula yang kita bisa sebutkan dalam sejarah gereja kita, hujan awal Roh Kudus, di mana Roh Kudus dicurahkan. Nah, gambaran aliran-aliran air yang disebutkan atau yang tadi pernah saya singgung juga, itu adalah gambaran dari aliran-aliran air Roh Kudus, air hidup yang adalah Roh Kudus itu sendiri. Air itu akan mengaliri tanah-tanah yang kering. Jadi Roh Kudus itu yang akan diterima oleh orang-orang pada zaman itu, pada zaman rasul-rasul itu menerima pencurahan daripada Roh Kudus, dan kemudian mereka diberikan satu kuasa untuk mengajarkan firman itu, firman tentang Yesus Kristus yang adalah Mesias dan juga Juru Selamat yang mereka belum menerima. Mereka masih mengeraskan hati, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan lain sebagainya. Mereka masih tidak percaya itu. Dan aliran-aliran air yang tadi saya katakan yang adalah Roh Kudus, itulah yang Tuhan nyatakan lewat oknum, salah satu oknumnya yaitu Roh Kudus itu, untuk bisa mengairi hati-hati mereka yang keras, melembutkan hati-hati mereka yang keras. Mazmur 65 ayat 11, kita buka sebentar. Mazmur 65 ayat 11 katakan, Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya dengan dirus hujan, dengan guyuran hujan Engkau menggemburkannya. Dalam terjemahan lama dituliskan Engkau melembutkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Yesus dengan hujan itu, dengan air hujan itu, Dia melembutkan tanah-tanah hati kita yang keras. Tadi Lukas katakan, Lukas tulis, kalau kita taruh, kita bertumbuh dengan adanya cobaan-cobaan yang di tempat yang salah itu, karena akibat kita menanamnya salah, kita tidak akan bisa bertahan dalam masa pencobaan. Engkau akan murtad. Karena tidak ada kekuatan rohani, tidak ada kekuatan iman yang terbentuk dari situ. Yakobus 1 ayat 21, kita buka Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Haleluya. Dengan lemah lembut firman yang tertanam, terima. Dengan hati yang lembut, terima firman itu, benih itu, untuk supaya dia dapat bertumbuh dengan baik. Begitu benih itu mulai berakar,
karena memang cukup asupan makan, cukup atau banyak bahkan, akar tersebut mencari sumber-sumber resapan air yang ada di dalam tanah sehingga dia minum itu. Kemudian akan muncul pertumbuhan saudara selanjutnya, yaitu tunas-tunas muda yang akan mulai kelihatan menembus bagian-bagian tanah. Dia akan ke permukaan kalau akar tidak kelihatan. Saudara belum kelihatan kalau masih dalam berupa akar. Jadi rohanian saudara belum nampak. Karena saudara sedang membangun. Kalau akar itu sudah mulai menemukan sumber air dan kemudian dia akan terus berkembang. Otomatis akan tumbuh tunas baru. Tunas yang akan menembus bagian-bagian tanah yang ada di atasnya. Dan bahkan juga batu-batu kerikil yang mungkin ada di bagian atasnya yang sedikit atau bahkan banyak mengganggu pertumbuhan itu. Dan disitulah mulai kelihatan bagaimana kerohanian saya mulai bertumbuh seperti anak bayi lah. Masih muda, tunas-tunas muda. Kelembutan hati dari seorang Musa di dalam Bilangan pasal 12 ayat 3. Itulah yang akhirnya dia bisa mendapatkan waktu atau kesempatan. Tuhan berkenan menemuinya. Karena hanya Musa yang Tuhan ingin untuk diketemui. Bukan dengan yang lain, bukan dengan Yosua, bukan dengan Harun. Hanya Musa dan Tuhan memberikan perintahnya. Tuhan memberikan kuasanya untuk dia mengajarkan dari apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel. Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Bukan hanya lembut. Lebih dari setiap manusia. Ada perbandingan kalau saudara perhatikan di sini. Firman Allah menuliskan satu perbandingan. Lebih dari setiap manusia. Oh, manusia yang lembut hatinya ada. Dituliskan di sini ada. Di atas muka bumi. Tetapi Musa sangat lembut. Di atas dari orang-orang yang lembut hatinya. Dan Tuhan berkenan untuk ditemui oleh orang-orang yang lembut hatinya. Seperti Musa. Tuhan kalau saudara pelajari Alkitab di Keluaran, Imamat, itu semua saudara bisa ketahui bahwa Tuhan cuma menginginkan Musa untuk dijumpai. Jadi gemburkan hatimu, tanah hatimu, lembutkan. Kalau firman itu masuk, disampaikan firman itu masuk, atau bahkan kadang-kala kalau saya ketahui ada juga saudara-saudara yang mengkritisi firman, mengkritisi khotbah. Ya mungkin kadang-kala kalau khotbah disampaikan ada juga beberapa yang memang suka terlalu hiperbola gitu ya, terlalu berlebihan menyampaikannya atau bahkan kadang-kadang ya dengan tafsirannya sendiri gitu. Ya kritisi boleh tetapi tetap terima firman itu. Memang ada kata-kata, kalimat-kalimat beberapa hamba Tuhan juga yang keliru. Seperti yang tengah viral kan saudara tahu kan, keliru dia. Dia seperti clickbait. Kalau kita untuk bisa ngeklik kan viewer banyak. Makin judulnya menarik kita klik view banyak. Dapat apa tuh sesuatu lah pokoknya gitu. Makin diklik dia dapat lah gitu, banyak viewersnya. Jadi dia seperti clickbait. Habis itu kan ada peralatannya. Saya juga dikirimi video dia dan saya dengerin. Wah, ya. Saya bilang sekali beliau saja masih, saya nggak tahu ya itu apakah strategi, saya kurang tahu. Tapi saya tidak bisa katakan bahwa itu adalah strategi untuk mendapatkan view yang banyak. Saya nggak tahu. Tapi memang firman Allah juga katakan bahwa di akhir zaman pengajar-pengajar sesat itu akan muncul. Nah kalau saudara tidak berakar dengan baik di satu tempat tersebut adalah rumah saudara. Tuhan telah taruh saudara di situ. Tuhan telah tempatkan saudara di situ. Tanah itu sebagai ibaratnya saudara itu, rumah saudara. Kalau Lukas, di dalam Lukas katakan Yesus berkata, tinggallah dalam rumah itu jangan berpindah-pindah. Lukas pasal 10 ayat 7, Lukas pasal 9 ayat 4 juga sama. Apabila sudah diterima, udah ada di satu tempat, engkau akan diberi makanan dan minuman, minum dari situ, makan dari situ. Dan
dari situ tinggal saja sampai di satu waktu nanti engkau akan berangkat dari situ. Tinggal di situ. Makan makanan dari situ. Saudara bertumbuh bukan hanya secara yang nampak sebetulnya. Karena begini saudara, kalau kita berbicara mengenai satu pertumbuhan rohani, kita nanam pasti akan ada kita panen. Ada masa menuai. Nah masa menuai ini nih yang perlu kita perhatikan. Nah kita ada di masa-masa yang mendekati masa panen penuaian ini. Nah masa penuaian ini dilihat nanti. Gitu. Mana yang tetap akan dipotong saudara, dipanen. Tetapi ada yang masuk dalam pilihan yang baik, matang artinya menghasilkan buah itu. Dan kemudian ada yang mati, yang tidak berbuah. Nah itu kan akan dibuang, dibakar. Jadi dipilah di situ. Ada yang berbuah, buahnya diambil. Kemudian ada yang tidak berbuah, tunasnya dibuang. Masa penuaian, masa panen, di situ yang kita harus perhatikan. Saat ini, hidup kita saat ini adalah masa di mana kita menanam, sedang menumbuhkan. Dan tanah-tanah hati yang telah dilembutkan itu, yang telah digemburkan itu, akan membuat benih-benih itu pun juga mulai tumbuh dan membentuk akar itu sendiri. Akar yang semakin tumbuh ke dalam, masuk ke dalam semakin kuat. Dan tunas-tunas muda baru itu akan muncul dari kehidupan saudara, kehidupan rohani saudara. Karena di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang 11 kita baca sebentar. Kejadian 1 ayat yang 11 katakan, berfirmanlah Allah sudah menghendaki bahwa tanah itu harus menumbuhkan tunas-tunas muda. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tuhan menghendaki saudara untuk bertumbuh dalam satu tempat sampai akhirnya menghasilkan buah, tunas-tunas muda, dan berbuah lebat. Dan Tuhan melihat segala sesuatunya itu, pertumbuhan itu adalah baik. Karena pertumbuhan yang baik, karena saudara ada di tanah yang baik. Karena saudara, benih yang ditanam di dalam tanah yang baik itu memang akan tumbuh dan menghasilkan buah yang berkali-kali lipat. Lukas pasal 8 ayat ke-8. Lukas pasal 8 ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Jadi kalau diperhatikan dari kalimat ini Bapak Ibu Saudara, ada mereka, tidak semua yang jatuh di tanah yang baik. Tidak semua. Jadi dari sekian banyak saudara yang ada di sini, tidak semua. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Kalau ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan seterusnya, bebatuan di ayat-ayat sebelumnya. Dan ayat 8, sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Nah, berkali-kali lipat setelah tumbuh di tanah yang baik. Berbuah 100 kali lipat. Dan Yesus berkata setelah itu, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Haleluya. Karena tumbuh di tanah yang baik. Saudara tumbuhkan di tanah hati saudara yang baik. Menghasilkan tunas-tunas yang baik. Tunas-tunas yang seperti Yesus sendiri. Karena Yesus itu sang tunas. Kalau saudara Zakaria 3 ayat 8. Dengarkanlah hai imam besar Yosua
engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Wahyu 22 ayat 16. Wahyu pasal 22 ayat 16 menegaskan di sini. Sang Tunas tadi kalau saudara perhatikan itu huruf besar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. Aku adalah Tunas. Yesus adalah Tunas. Yesus menggambarkan kehidupan kita orang Kristen tidak jauh berbeda dengan kehidupan Yesus. Dia ingin kita untuk bisa sama dengan Yesus, dengan dirinya. Karena dia adalah Sang Tunas. Dan pertumbuhan kita selain kita berakar, kita juga akan mengalami pertumbuhan sebagai tunas muda. Dalam kerohanian saudara. Karena diikuti setiap pertumbuhan ini tidak hanya hati kita, tetapi pertumbuhan rohani kita yang lainnya, yaitu iman, pengharapan, kasih, itu pun juga akan dan harus bertumbuh di dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin. Harus bertumbuh. Apabila kita sebagai orang Kristen terus mencari, menerima ajaran-ajaran yang benar, tentunya ajaran-ajaran yang sesuai dengan firman Allah, makanan rohani yang sehat, maka tentu akan semakin kuat dan kokoh juga pertumbuhan hidup rohani setiap kita umat Tuhan. Kita menerima makanan yang baik itu akan tentunya semakin sehat, semakin kuat dan kokoh pertumbuhan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ajaran-ajaran yang akan muncul memanglah bukan ajaran-ajaran yang mudah untuk dipahami secara mendalam. Karena apa? Karena hanya begitu kita mendengar, kita akan dibawa ke dalam satu keyakinan yang pasti. Seolah-olah demikian maksud saya. Seolah-olah demikian. Tapi kalau saudara pelajari secara benar firman Allah secara keseluruhan, saudara akan lihat nanti bagaimana kekeliruan-kekeliruan dari para pengajar-pengajar ini. Ajaran yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan akan otomatis akan membawa kita menjadi orang-orang yang benar pula. Di dalam Mazmur pasal 92 Daud katakan demikian. Mazmur 92 ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Haleluya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Saudara, kita belajar sedikit tentang pohon korma. Saudara tahu pohon korma itu biasanya tumbuh di mana ya? Di satu wilayah, area kering, tandus, gitu. Bukan di wilayah tropis sebetulnya kalau dibilang, karena tingkat curah hujan yang sangat minim. Jadi dia di area yang memang panas sekali. Jadi bahkan sampai kering. Pohon korma itu melambangkan hakikat orang percaya, yaitu kekuatan, kesetiaan, dan juga kebajikan. Pohon korma seringkali dilambangkan sebagai satu kekuatan. Dia tidak berpindah, dilambangkan walaupun dia ada di satu tempat yang memang luar biasa. Pohon-pohon lain belum tentu bisa hidup gitu. Banyak pohon yang tidak bisa hidup di tempat itu. Ada beberapa pohon yang hidup juga, tetapi tidak ada buahnya. Kalau pohon korma, kalau kita mendekati bulan Ramadan, kita pasti suka ketemu tuh cemilan.
kurma dijual. Itu biasa kalau mau cari Tanah Abang banyak tuh di pinggir tuh. Namanya toko apa ya, Al apa gitu, banyak ya Al begitu dah. Gitu. Nah itu ada tuh di situ kurma Timur Tengah lah, kurma apa. Tapi katanya kurma yang enak itu bukan yang dari Arab Saudi, bukan. Katanya kurma yang enak itu dari Palestina apa ya kalau tidak salah. Yang enak, yang memang kualitas buahnya bagus gitu. Saya juga mungkin saja sih bisa jadi karena kan itu masih merupakan tanah perjanjian Tuhan juga kan. Pohon korma dia bisa menghasilkan buah di daerah yang paling sulit sekalipun. Proses pertumbuhan sebatang pohon korma itu ketika hendak bertumbuh, pohon korma itu harus mengalami hal-hal yang sulit. Gambarannya seperti itu. Jadi harus melewati hal-hal yang sulit, hal-hal yang sangat menyakitkan, saudara. Dibanding pohon yang berada di tepian air, sungai, di aliran air di wilayah hutan tropis yang memang lembab suhu tanahnya. Ini kering dia. Pohon korma setelah ditanam benihnya di dalam tanah itu, si penanam atau si petani ini dengan sengaja dia akan meletakkan beberapa batu di atasnya. Dia dengan sengaja itu beberapa batu di atasnya, dia akan tumpuk di atasnya. Ya udah tentu karena konsep seperti atau cara seperti ini itu akan menyulitkan benih itu, bukan? Dia akan menyulitkan benih itu untuk bertumbuh ke atas. Dia akan tertekan, dia akan tertindas oleh batu itu. Nah itulah di mana masa-masa kita sebagai orang percaya. Ini kita ibaratkan dengan pohon korma kehidupan kita. Dia akan tertindas, tertekan. Tetapi pertanyaannya, apakah kemudian benih itu mati? Tidak. Tidak mati. Rintangan itu tidak membuatnya mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena tidak bisa tumbuh ke atas, justru benih kurma itu dia mulai merambah ke dalam tanah. Dia mulai merambah ke bawah. Akarnya tercipta, terbentuk, dan akar itu bekerja keras. Akar itu enggak menyerah. Dia pantang menyerah. Berbulan-bulan lamanya akar itu terus tumbuh. Menembus tanah, tandus. Tanah yang kering gitu. Tapi dia mampu, dia menembus tanah itu. Sampai ia berhasil menemukan sumber air yang ada di dalam tanah itu. Begitu dia sudah mendapatkan sumber air, dia menghisap air itu banyak-banyak. Dia makan, dia hisap, dia terima, dia makan itu semuanya. Dan kemudian akar itu mulai besar. Akar itu mulai membesar, mulai kuat, mulai mencengkram dengan baik. Sampai akhirnya pada waktunya benih kurma akan tumbuh ke atas. Tunas-tunas itu akan tumbuh ke atas. Kemudian dia akan menerobos, dia menerabas batu-batu yang ada di atasnya, batu-batu besar yang selama ini menindihnya, menekannya. Dia akan menerobos ke atas. Begitu selesai, dia menerobos, dia menggulingkan batu-batu itu, dan benih itu akhirnya bisa bertunas dengan leluasa. Dia bertumbuh dengan leluasa. Itulah cara bertumbuh pohon korma. Batang yang akan menjulang tinggi setelah dia menembus batu-batu itu. Batu-batu itu kita ibaratkan adalah persoalan hidup kita. Masa pencobaan kita. Tidak hanya suhu atau cuaca yang ada di luar, tetapi sebelum tunas itu bertumbuh, berbuah, membentuk satu batang yang kuat, bercabang, beranting-ranting dan berdaun, dia harus melewati dulu batu-batu tadi. Kalau saudara urutkan, jadi akarnya dia sendiri dulu yang akan kuat.
Dari akar yang sudah kuat akan tumbuh satu tunas yang memang juga kuat dan bisa menembus setiap rintangan yang ada di hadapan kita. Amin. Batang pohon korma itu bisa menjulang tinggi akhirnya setelah dia menembus. Dia tidak tergoyahkan, dia tidak terpatahkan bahkan. Sekalipun harus hidup, akhirnya harus hidup dengan diterpa badai di padang pasir. Yang begitu gersang, yang begitu kering, tetapi dia tetap kokoh berdiri. Itulah gambaran kehidupan kita, umat Tuhan. Dan kemudian pada saat pohon itu sudah mulai besar, pohon korma itu sudah mulai besar, ia juga akan menjadi tempat berteduh bagi para pengembara yang memang melintas di padang gurun itu. Karena daun-daunnya lebat, daun-daunnya bisa menaungi dari panas matahari para pengembara di padang gurun tentunya. Dan lebih lagi yang bisa dinikmati dari pohon korma itu adalah buah. Buahnya yang begitu manis, yang bisa dinikmati oleh mereka, oleh setiap orang. Saudara kalau berpuasa gitu, saudara-saudara kita yang di seberang itu memang pada saat dia berbuka, menutup puasa, karena energinya sudah habis, dengan tidak adanya makanan minum, kemudian mereka suka awali dengan buah kurma supaya dapat energi lagi. Buah kurma, pakai teh, terus ada singkong gorengnya, kemudian ada pisang, wah lengkap dah. Jadi saya kalau udah kayak gitu bingung mau buah kurma dulu atau pisang goreng duluan. Nah itu bingung. Gitu. Jadi mana nih yang bisa mengembalikan energi saya nih? Kayaknya sih pisang goreng sih. Gitu. Kayaknya sih. Jadi ya bisa juga pohon kurma, pisang goreng sama-sama buah lah ya. Jadi kita bisa sama lah gitu. Cuman mungkin pisang nggak ada di padang gurun, kurma yang ada di padang gurun. Jadi kurma aja dah. Nah terserah saudara aja deh yang mana yang saudara mau makan. Tapi pokoknya dia bisa mengembalikan, memberikan kekuatan kembali setelah kita kehilangan energi, kehilangan kekuatan kita. Tuhan izinkan kekristenan pada awal kemunculannya dalam satu cerita sejarah untuk bergumul menghadapi tekanan demi tekanan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada awal kemunculan Kristen. Dilakukan oleh banyak sekali penguasa-penguasa waktu itu. Penindasan-penindasan secara religius maupun secara politis, maupun juga penyesatan dari dalam tubuh gereja itu sendiri bahkan. Di awal mulanya. Tetapi justru karena itulah pertumbuhan kekristenan memiliki akar yang kuat. Dia mulai berakar kuat kepada Kristus. Dengan adanya penindasan itulah kekristenan semakin berakar lebih dalam kepada Kristus Yesus. Bertumbuh dia di atas landasan yang kokoh. Nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose tadi mencerminkan kebenaran ini. Keteguhan iman Kristen kita hanya mungkin terjadi. Pertumbuhan iman Kristen kita hanya mungkin terjadi ketika kita berakar dalam dan tegak berdiri di atas Kristus Yesus. Amin. Itulah kebenaran iman Kristen kita. Benih yang Tuhan berikan kepada kita, yang ditaruh dalam hati kita, itu adalah benih yang benar-benar berasal dari firman. Bukan benih yang fana ya saudara ya. Kalau saya buka sebentar di 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23.
Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, bukan dari benih duniawi. Saudara telah dilahirkan kembali bukan dari benih duniawi, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Benih firman Allah, saudara, berasal dari benih firman Allah yang akan tumbuh dengan tidak sia-sia. Saudara akan tumbuh berdaun lebat, berbuah ranum, manis rasanya. Saudara bisa menjadikan itu di dalam diri saudara dengan melembutkan hati saudara untuk menerima firman itu. Dan terima aliran-aliran sungai daripada Roh Kudus di dalam hati saudara. Dan benih-benih itu yang sudah ditaburkan Allah, yang sudah diberikan, ditanamkan di tanah hati kita. Dan pada akhirnya dia bertumbuh walaupun ada masa, musim kemarau, musim kering, ada batu, ada kerikil. Tapi tadi kalau kita baca, kita perhatikan firman Allah. Pohon korma itu bisa menembus segala sesuatu itu. Dia bisa hidup di segala musim. Pohon yang memang bisa hidup di segala musim. Mau itu musim dingin, kalau padang gurun kan malamnya dingin sekali. Tapi kering. Apalagi siang, panas sekali. Musim hujan dia tetap hidup. Di musim kering pun, kalau hati saudara lembut menerima firman Allah, Tuhan akan memelihara benih itu sampai dia bisa melewati setiap masa kesusahan, kesulitan dalam kehidupan saudara. Sampai dengan hari ini engkau ada karena semua anugerah Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dia akan pelihara saudara. Benih itu akan tetap ditumbuhkan. Dia tidak dibuat mati. Tidak dibuat mati. Bagaimana kita mencari sumber air itu? Bagaimana kita mau mencari, meminum sumber air itu? Yang Tuhan tentunya sudah siapkan bagi kita. Jadi saudara tidak perlu khawatir. Kalau 2 minggu lalu Yeremia Yeremia 17 ayat 8, janji Tuhan kepada kita sekalian. Saudara akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Allah pada siang hari ini. Tuhan tidak akan membiarkan engkau sendiri melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang kering. Saat ini mungkin saya yakin ada juga di antara saudara yang merasakan sepertinya saya sedang berada di musim yang kering. Masa yang begitu sulit, hampir-hampir saya putus asa, hampir-hampir. Tapi saudara pegang firman Allah. Engkau tidak akan khawatir dibuat Tuhan. Dalam masa kering tetap engkau akan menghasilkan buah. Engkau tetap akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan tetap akan mencurahkan berkatnya bagi kita. Asalkan kita bertahan. Asalkan kita tetap teguh. Bertumbuh adalah sebuah proses. Hidup kita adalah proses. Sampai nanti akhirnya kita berpulang. Sampai nanti akhirnya kita berangkat seperti Lukas tadi katakan. Kita akan berangkat dari rumah kita sendiri.
kembali ke rumah Bapa di sorga. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, karena hanya ada satu nama, hanya ada satu nama yang dapat menegarkan hati kita, yang dapat menguatkan iman kita. Itu nama Yesus. Bila hati Haleluya. kita lemah tak berdaya, bila Iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa, sampai haleluya. Hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama, amin, haleluya, yang menggetarkan hati. Hanya satu nama yang menegarkan diri, amin. Hanya satu nama, indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Saudara, siapa lagi yang kita cari di dunia ini? Saudara mau mengandalkan manusia? Saudara mau mengandalkan kemampuan saudara sendiri? Firman Allah tuliskan, terkutuklah hai orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekuatan apa? Fisik, pikiran kita. Firman Allah katakan, jangan engkau andalkan. Jangan engkau andalkan manusia. Jangan engkau andalkan dunia. Kita bukan berasal dari benih dunia. Dunia itu sifatnya fana, tidak kekal. Tetapi firman Allah yang kita baca, firman Allah yang telah ditaburkan di dalam hatimu, itu adalah benih yang bersifat kekal dan abadi. Karena hanya ada satu nama di muka bumi ini, di alam semesta ini, yang bisa memberikan harapan yang pasti, yang bisa memberikan jawaban yang pasti. Siapa nama itu? Nama itu adalah Yesus. Hanya Yesus yang dapat menggetarkan hati kita, yang juga dapat meneguhkan iman kita. Hanya Yesus. Haleluya. Saudara nyanyikan lagu ini dengan iman, dengan hati saudara yang lembut. Saudara rasakan bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara saat ini dan sampai seterusnya. Dia yang akan memelihara kita. Haleluya. bila hati kita Haleluya. Terima kasih. lemah Haleluya. Terima kasih.
kasih Yesus. Bila iman kita bagai tembok. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Harapan yang pasti, agung dan perkasa, sampai selamanya. Hanya satu nama yang dapat menggetarkan hati saudara. Satu nama, oh, yang menggetarkan hati. Hanya satu nama, amin, haleluya, yang menegarkan diri. Hanya satu nama, indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Haleluya, hanya satu nama. Nyanyikan dari hati saudara bahwa hanya Yesus yang dapat engkau andalkan di dalam masa pertumbuhan rohani saudara. Haleluya, haleluya Yesus. Saudara berada di tempat yang tepat. Selanjutnya bagaimana kita mengelola benih itu untuk dia berakar dengan kuat. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja. Sekali lagi, hanya satu nama. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh saudara. Hanya satu. Rasakan campur tangan Tuhan siang hari ini di dalam setiap masalah saudara, di dalam setiap tekanan hidup saudara. Biarlah firman yang tadi disampaikan bertumbuh dengan baik. Haleluya. Terima kasih. Hanya satu nama, haleluya, indah tak terperi. Terima kasih. Nama Yesus, nama Raja segala raja. Nama Yesus, nama Raja segala raja. Oh, nama Yesus, nama Raja. Nama Yesus, nama Raja di atas segala raja. Nama Yesus, nama Raja segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Oh, haleluya Yesus, haleluya.
hari ini. Biarkan dia mengaliri hati saudara dengan aliran air hidup. Biar dia melepaskan dahaga saudara, melepaskan haus saudara yang engkau rasakan saat ini, kekeringan di dalam dirimu. Tapi biarlah aliran air hidup itu tetap membasahi hati kita saudara siang hari ini. Haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau dengar seruan kami. Engkau mendengar seruan hati kami. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mereka mungkin ada saat ini dalam keadaan yang tidak baik. Dengan kekerasan hati Tuhan. Hamba berdoa biarlah kiranya Roh Kudus melembutkan hati mereka. Yang mulai mengeraskan hati. Biarkan Engkau gemburkan Tuhan. Aliri terus hati mereka. Dengan aliran-aliran air hidup itu. Air yang dari sorga. Yang terus akan menyejukkan kami. Yang akan melepaskan dahaga dan haus kami Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa. Mereka yang saat ini datang dengan kesusahan. Dengan keletihan. Dengan kekeringan. Dengan masalah yang ada. Berbagai macam yang mereka hadapi. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk belas kasihan-Mu. Biarlah Engkau lawati hati mereka Tuhan. Karena Engkau dapat melawat hati kami sampai ke kedalamannya. Yang paling dalam Tuhan. Tuhan Yesus, hiburkan. Roh Kudus, kuatkan. Biarlah kami boleh menerima semua yang Engkau janjikan. Yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan, biarkanlah pertumbuhan kami yang ada di tempat ini boleh kami lakukan bersama dengan Engkau yang akan terus mengawasi kami, yang akan terus memperhatikan pertumbuhan kami waktu demi waktu, inci demi inci. Tuhan, Engkau yang akan terus memelihara kami. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami senantiasa ya Roh Kudus. Sehingga boleh kami melewati masa-masa kering. Boleh kami melewati masa-masa sukar. Boleh kami melewati batu-batu kerikil, rintangan-rintangan itu Tuhan. Dengan penuh rasa ucapan syukur. Karena Engkau kami tetap bisa mengucap syukur dari hati kami. Kami percaya ada tangan-Mu yang terus menuntun kami. Untuk kami keluar dari masa-masa kering ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman-Mu kembali diingatkan ya Tuhan. Biarlah kami berakar di tempat ini Tuhan. Dengan pengajaran-pengajaran yang benar. Dan Tuhan, Engkau akan lihat pertumbuhan rohani dari umat-Mu. Jemaat GPD Bethlehem. Yang semakin hari semakin dewasa. Semakin matang. Dan pada waktunya nanti akan siap untuk dituai oleh para penuai-penuai itu. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Memberkati kami semua yang telah mendengarkan, yang juga menerima firman itu. Memberkati semuanya Tuhan. Hamba-Mu Engkau berkati Tuhan. Biarlah Engkau singkapkan lebih banyak rahasia-rahasia firman-Mu. Untuk hamba-Mu bisa bagikan dan juga ajarkan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah berkesudahan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.